Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Latifatul Prasika, NPM 19.101010046. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan jawaban UAS saya pada mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu ada karakteristik konselor. Karakteristik konselor sendiri ada 3, yaitu yang pertama cognitive complexity, yang kedua psychological adjustment, dan yang ketiga self-disclosure. Untuk yang pertama, cognitive complexity adalah suatu cara berpikir rasional yang dimiliki konselor dalam menilai sebuah permasalahan. Jadi di sini konselor harus bisa menilai suatu permasalahan secara utuh dan menyeluruh, serta dapat memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya menilai dari satu sisi saja. Untuk yang kedua ada psychological adjustment, yaitu adalah respon yang dikeluarkan oleh seseorang dalam menghadapi tantangan serta kebutuhan hidupnya demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Untuk yang ketiga ada self-disclosure atau keterbukaan diri. Self-disclosure adalah sebuah tindakan di mana konselor menyampaikan informasi tentang dirinya di masa lalu. Informasi yang diberikan dapat berupa emosi pada masa lalu, perasaan, pengalaman hidup, cita-cita, maupun kegagalan. Self-disclosure dilakukan dengan tujuan agar konseli merasa diterima apa adanya dan juga memberikan pengertian bahwa tidak hanya konseli yang mengalami permasalahan tersebut. Lalu untuk yang kedua ada pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis adalah suatu proses yang menggunakan pemikiran dalam menentukan benar atau salah, serta dapat diterima oleh masyarakat atau tidak, baik secara hukum maupun secara etik. Ada beberapa tahap dalam pembuatan keputusan yang etis, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, menerapkan pedoman etik. Yang ketiga, menentukan sifat dan dimensi-dimensi serta mencari konsultasi. Untuk yang keempat, menghasilkan berbagai kemungkinan rangkaian tindakan. Untuk yang kelima, mempertimbangkan berbagai kemungkinan konsekuensi dari semua opsi dan menentukan rangkaian tindakannya. Untuk yang keenam, mengevaluasi rangkaian tindakan yang dipilih. Dan yang terakhir, mengimplementasikan rangkaian tindakan tersebut. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada konfidensialitas. Konfidensialitas adalah rasa percaya yang diberikan kepada orang lain terkait hal-hal yang bersifat pribadi, di mana dengan tidak memaparkan hal yang bersifat pribadi apabila tidak ada kegunaannya ataupun manfaatnya bagi orang lain. Adapun dimensi-dimensi dari konfidensialitas, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menyimpan rahasia merupakan perwujudan otonomi individu. Kemampuan dalam menyimpan rahasia haruslah dimiliki oleh setiap individu, termasuk seorang konselor. Karena rahasia adalah hal yang tidak boleh diberitahukan kepada seseorang yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Apabila sebuah konfidensialitas diberitahukan kepada orang lain, maka akan menimbulkan dampak buruk bagi dirinya maupun orang lain. Lalu yang kedua ada setiap orang membutuhkan ruang pribadi. Ruang pribadi adalah di mana diri kita sendiri menyimpan suatu hal yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Memang ada kalanya beberapa hal yang ingin kita sampaikan sendiri dan juga kita beritahukan kepada orang lain. Yang ketiga ada konfidensialitas menumbuhkan rasa saling percaya. Dalam hubungan konselor dan konseli, apabila konfidensialitasnya tinggi, maka akan menumbuhkan rasa percaya antara konseli dan konselor yang tinggi pula, karena konseli beranggapan bahwa konselor dapat menjaga rahasia yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya yang keempat, yaitu konfidensialitas penting untuk mencegah tindakan menyakiti orang lain. Dengan konfidensialitas, maka kerahasiaan akan tetap terjaga dan tidak menimbulkan permasalahan ataupun tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Untuk yang kelima, yaitu konfidensialitas merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Dengan adanya konfidensialitas ini, suatu kelompok akan mudah dalam mencapai tujuannya,
tidak ada konfidensialitas yang tercemar yang mengakibatkan hambatan dalam perjalanan kelompok. Kemudian, yaitu yang keempat, adalah kepribadian konselor yang diperlukan dalam konseling sadar budaya. Adapun yang pertama, yaitu kesadaran. Dalam melaksanakan konseling lintas budaya, konselor harus benar-benar sadar bahwa terdapat perbedaan latar belakang yang ada di antara konselor dan konseli. Serta konselor harus sadar bagaimana efek yang akan ditimbulkan saat pemberian layanan kepada konseli yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Untuk yang kedua, yaitu pengetahuan. Konselor harus terus menambah pengetahuan tentang budaya yang ada di Indonesia. Karena semakin banyak pengetahuan yang dimiliki konselor, akan semakin beragam permasalahan yang dapat ditangani ataupun diselesaikan. Untuk kepribadian konselor yang diperlukan dalam konseling sadar budaya yang ketiga, yaitu ada keterampilan. Dalam melaksanakan konseling lintas budaya, konselor harus memiliki keterampilan berhubungan dengan konseli dengan latar belakang budaya yang berbeda tentunya. Keterampilan ini harus terus dikembangkan dengan cara berlatih untuk berhubungan dengan masyarakat luas agar mendapatkan banyak pengalaman serta dapat diimplementasikan saat proses konseling. Untuk yang terakhir atau yang kelima, yaitu pengertian prasangka dan stereotip. Prasangka adalah pendapat yang kurang baik terhadap sesuatu yang belum diketahui sendiri. Sedangkan stereotip adalah penilaian yang diberikan kepada suatu individu atau kelompok yang selanjutnya diberikan kepada anggota dari kelompok tersebut. Stereotip mendasari terjadinya prasangka. Dengan penilaian yang diberikan, maka akan menimbulkan prasangka yang artinya kurang baik tadi. Kemudian ada sikap yang harus diambil oleh konselor terkait hal tersebut. Yang pertama, konselor harus memahami dan menerima perbedaan. Konselor harus sadar bahwa terdapat perbedaan antara dirinya dengan konseli. Lalu yang kedua, yaitu konselor harus mengetahui dan mengenali batas kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, konselor harus memiliki pengetahuan tentang ras serta kebudayaannya sendiri, sehingga memahami bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam individu. Lalu selanjutnya, yaitu konselor harus memahami bahwa tekanan diskriminasi, ras, serta stereotip dapat mempengaruhi pekerjaannya. Untuk yang terakhir, yaitu konselor juga harus memahami dampak apa yang akan terjadi setelah ada perbedaan komunikasi antara konselor dan konseli yang dapat menimbulkan perselisihan, ataupun sebaliknya, yaitu malah membantu perkembangan proses konseling. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait jawaban UAS saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.